belum pernah diraih sebelum sebesar 100%. Pada tahun 2023, itu mengalami penurunan sebesar 7,8%, tetapi masih termasuk dalam kategori yang normal. Selanjutnya untuk rumusan masalah, apakah net profit margin, debt to total asset ratio, growth opportunity, dan firm size berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019 hingga 2023? Untuk manfaat penelitiannya, ada 4. Yang pertama, bagi praktisi. Itu diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk pihak manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, bagi akademis, itu diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi mengenai pengaruh NPM, debt to total asset ratio, growth opportunity, dan firm size terhadap nilai perusahaan pada suatu perusahaan. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, itu diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan pembanding bagi penulis selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang. Yang terakhir, bagi kebijakan itu diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan keilmuan, pengetahuan, dan pemahaman pada OJK tentang melindungi konsumen jasa keuangan, terutama di bidang investasi ilegal dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Lalu ke landasan teori. Di sini saya mengambil teori sinyal, yaitu salah satu teori penting untuk memahami manajemen keuangan dan mengungkapkan bahwa perusahaan terdorong untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak luar karena adanya asimetri informasi antara perusahaan dan pihak eksternal perusahaan. Untuk Y-nya itu nilai perusahaan. Ini merupakan nilai perusahaan mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaannya dengan cara memaksimalkan kepercayaan para investor dan masyarakat terhadap kinerja perusahaan yang baik sejak awal perusahaan berdiri hingga sekarang. Untuk X-nya itu ada 4. Yang pertama NPM, itu merupakan ukuran keuntungan yang membandingkan setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Lalu ada debt to total asset ratio, ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Selanjutnya ada growth opportunity, itu perusahaan yang memiliki kesempatan atau peluang untuk mencapai tingkat pertumbuhan untuk mengembangkan perusahaannya. Growth opportunity yang tinggi akan membuat perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi di masa yang mendatang. Yang terakhir ada firm size. Itu merupakan suatu skala yang mengukur besar maupun kecilnya suatu industri yang didasarkan kepada beberapa indikator finansial seperti total kepemilikan aset, nilai saham perusahaan, dan penjualan serta pendapatan bersih. Selanjutnya untuk peneliti terdahulu. Menurut Rani et al. Tahun 2019, net profit margin itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Tetapi menurut Uniarsi tahun 2014, itu berpengaruh negatif. Selanjutnya, menurut Batin tahun 2019, debt to total asset ratio itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan menurut Dewi dan Wirajaya tahun 2013 itu berpengaruh negatif. Selanjutnya, menurut Hermawan tahun 2018, growth opportunity berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan menurut Suwardika dan Mustanda tahun 2017 itu berpengaruh negatif. Selanjutnya, menurut Nurhayati tahun 2013 dan menurut Eko tahun 2014, frame size itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, tetapi menurut Natali dan Lisiantara tahun 2022 itu berpengaruh negatif. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Yang pertama itu, hipotesis pertama, net profit margin berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019 hingga 2023. Hipotesis kedua, debt to total asset ratio itu berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019 hingga 2023. Hipotesis ketiga, growth opportunity berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019 hingga 2023. Yang terakhir, hipotesis keempat, firm size atau ukuran perusahaan itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019 hingga 2023. Selanjutnya untuk metode penelitian. Untuk tempatnya itu annual report atau laporan keuangan dari perusahaan sektor energi dari Bursa Efek Indonesia. Untuk waktunya itu dari Agustus 2024 hingga Februari 2025.
Nah, populasi yang ada di dalam penelitian ini itu sebanyak 87 perusahaan dan sampelnya itu sebanyak 41 perusahaan. Untuk kriteria pemilihannya itu yang pertama periode sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2019 hingga 2023, perusahaan sektor energi yang IPO setelah 1 Januari 2019, perusahaan sektor energi yang suspend periode 2019 hingga 2023, perusahaan sektor energi yang tidak mengeluarkan laporan keuangan lengkap periode 2019 hingga 2023. Selanjutnya untuk pengukuran variabel dependen, itu yang pertama nilai perusahaan. Untuk mengukurnya bisa menggunakan rumus price book value, yaitu harga saham dibagi book value. Selanjutnya untuk mengukur net NPM itu laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Untuk debt to total asset ratio itu total debt dibagi total aset dikali 100%. Untuk growth opportunity di sini saya menggunakan price earning ratio, yaitu harga saham dibagi laba laba per lembar saham. Selanjutnya untuk firm size itu in total asset. Untuk metode analisis data, ini untuk statistik deskriptif itu digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Untuk uji normalitas datanya, eh, jika asimsik ini lebih besar dari 0,05, maka model regresi menghasilkan nilai residual yang terdistribusi secara normal. Artinya tidak tolak hipotesis kosong. Yang selanjutnya, jika asimsik ini lebih kecil dari 0,05, maka model regresi tidak menghasilkan nilai residual yang terdistribusi secara normal. Artinya tolak hipotesis kosong. Selanjutnya untuk multikolinearitas, jika nilai matriks kolerasi antar dua variabel independen lebih besar dari 0,90, maka terdapat multikolinearitas. Selanjutnya, jika nilai matriks kolerasi antar dua variabel independen lebih kecil dari 0,90, maka tidak terdapat multikolinearitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Jika asimsik itu lebih besar sama dengan 0,05, maka residual random, artinya tidak tolak hipotesis kosong. Tapi jika lebih kecil dari 0,05, maka residual tidak random, artinya tolak hipotesis kosong. Selanjutnya untuk uji heteroskedastisitas, itu jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat heteroskedastisitas, artinya tolak hipotesis kosong. Tapi jika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka terdapat heteroskedastisitas, artinya tidak tolak hipotesis kosong. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda digunakan oleh penelitian untuk meramalkan bagaimana keadaan atau naik turunnya variabel dependen atau regresi linear berganda dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Selanjutnya untuk uji F-nya itu jika sig F lebih kecil dari 0,05, maka model regresi signifikan sehingga dapat digunakan. Artinya tolak hipotesis kosong. Tapi jika lebih besar sama dengan 0,05, itu berarti tidak signifikan, sehingga tidak dapat digunakan. Untuk uji koefisien determinasinya, jika R square sama dengan 0, berarti model regresi yang terbentuk tidak mampu menerangkan variabel dependen. Jika R square-nya sama dengan 1, berarti model regresi yang terbentuk mampu menerangkan variabel dependen dengan baik. Selanjutnya untuk uji T, jika p-value one tail lebih besar dari 0,05, maka koefisien regresi tidak signifikan dan variabel independen terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya, jika p-value one tail lebih kecil sama dengan 0,05, maka koefisien regresi signifikan dan variabel independen terbukti berpengaruh terhadap variabel dependen. Sekian presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Angel. Hampir 12 menit presentasinya. Jadi ada beberapa hal yang coba kita telusuri ya. Saya lihat Angel cukup banyak membaca slide. Apa yang Angel ucap itu ada persis Oh, di kau dalam matikan, slide-nya so. ya. Halo Angel. Halo.
Halo Angel, coba dibikin ke slide nomor 2. Halo, kok. Ya Angel, tadi saat presentasi saya lihat Angel kebanyakan membaca PPT sesuai dengan yang tertulis ya. Iya, kok. Sebenarnya itu dihindari. Nah, apalagi pada saat bagian analisis data yang bab 3. Itu sebenarnya kriteria-kriterianya tidak perlu dijelasin. Angel cukup sebut, ini loh uji yang akan kita gunakan. Itu aja. Kalau kriteria H0 diterima H0 tolak itu tidak perlu. Oke. Boleh ditampilin ulang PPT-nya. Ada beberapa yang mau saya kasih tahu. Bentar ya, kok. Hmm. Udah, kok. Ya, dari awal dulu. Turun lagi. Ini nggak usah dibacakan. Ini cukup ditampilkan aja. Berikut adalah rumusan masalah dari penelitian ini. Baru lanjut slide berikutnya. Ini diringkas. Jangan baca persis. Lanjut. Ini tulisannya boleh tetap ada. Tapi saat penjelasan yang intinya aja. Apa masuk dari teori sinyal ini. Lanjut. Nah, ini definisinya tidak usah dibacakan. Cukup dikatakan variabel Y saya adalah nilai perusahaan. Lanjut, X1 saya adalah net profit margin, X2 saya debt to total asset rasio dan seterusnya gitu ya Angel. Slide-nya biarin aja nggak apa-apa. Oh, berarti nggak usah bacain. Nggak usah dibaca. Oke, ini juga
Nggak usah dibacakan, cukup ditunjukkan saja. Jadi lebih hemat waktu. Lanjut. Ini juga kita sebutnya gini aja. Masing-masing variabel dihipotesiskan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di bla bla bla. Kemudian pakai konsistensi untuk istilah di H4 itu. Firm size atau ukuran perusahaan. Pilih salah satu aja. Kalau kita pakai istilah firm size, berarti dari judul sampai ke bagian belakang firm size yang kita tulis, Angel. Lanjut, lanjut, lanjut. Kalau rumus cukup ditampilkan aja, nggak usah dijelasin. Lanjut. Nah ini yang saya bilang tadi, Angel terlalu fokus baca, jadi uji-uji ini cukup disebutkan aja. Oke, saya rasa udah untuk presentasi. Sebagai catatan tambahan dari saya untuk slide-nya. Oke kok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada kok. Oke, kita coba tanya jawab ya. Kenapa Angel mengambil sektor energi? Em, karena Hah? sektor energi itu lebih menghasilkan keuntungan ekonomi lebih banyak. Jadi sektor energi, kalau kita lihat dari variabel Y-nya kan nilai perusahaan. Mm-mm. Ini karena kebetulan aja Angel pilihnya 5 tahun. Coba kalau misalnya Angel ambil data 10 tahun, itu gonjang-ganjingnya sangat luar biasa. Nah, coba Apa apa kok? pendapat Angel? Halo? Suaranya bergema, yang dari laptop matikan aja. Keluar dari Zoom, pakai yang HP aja. Udah kok. Oke, udah jelas. Udah. Ya, gimana? Apa argumennya? Boleh diulang kok. Pertama kan tadi kenapa mengambil sektor energi? Angel jawabnya karena labanya bagus. Nah, sekarang Mm-mm. kan variabel Y kita nilai perusahaan. Tentu itu yang harus kita teliti. Oh, Cari permasalahan utamanya di bagian nilai perusahaan. Nah, tadi di grafik Angel kan ambilnya hanya 5 tahun ya. 5 atau iya. 6 nggak salah. Kalau itu kita tarik lebih panjang, misalnya 10 tahun, itu Mm-mm. sektor energi lumayan parah pergerakan ininya. Fluktuasinya sangat tinggi. Nah, apa pendapat Angel mengenai hal itu? Dari- menurut saya itu menurunnya itu kan mungkin ada disebabkan karena beberapa hal. Kemarin itu karena COVID-19. Tapi karena udah mulai reda kan mulai naik lagi kok. Hah, Angel? Gimana jawabannya?
Pas nurun kemarin itu kan lebih banyak turunnya karena COVID-19 kok. Mm-mm. Tapi pas udah mulai COVID-nya udah mulai reda, dia perlahan mulai naik lagi, bahkan meningkat setiap tahunnya. Coba usahakan kalau menjawab itu jangan jadikan COVID sebagai alasan. Christina juga ya, sama. Iya, Pak. Ya, jangan jadikan COVID sebagai alasan utama ya kalau nanti ditanya tentang fenomena. Hindari kalimat seperti itu. Dicoba sembari menunggu jadwal kan, cari-cari argumen lain. Pelemahan Hmm, ekonomi, kekurangan daya beli atau apalah istilah yang cocok. eh, Hmm. Apalagi yang mau dibahas ya? Kalau bilang perubahan kebijakan bisa kok. Bisa. Itu faktor ekonomi makro. Bisa bergerak harga sahamnya itu. Eh, Lumayan lah pergerakannya kalau karena ada perubahan kebijakan. Harus kasih tahu juga kebijakannya. Sebaiknya ada. Kalau ketidakpastian geopolitik, Bisa. Ada lagi yang mau dibahas? hmm, udah kok. Osvaldo atau Vivi gimana? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Ini juga sudah sangat larut ya malam.